Menegangkan, seperti itulah yang terjadi di luar sidang Indra Kents yang dijadwalkan adalah agenda vonis terhadap dirinya. Ya, agenda yang seharusnya menjatuhkan vonis terhadap Indra Kents pada akhirnya pun ditunda. Namun yang mengejutkan adalah adanya ketegangan hingga nyaris baku hantam. Ya, hal itu terjadi ketika Faris Fernandes datang ke sidang sebagai bentuk support moralnya kepada Indra, hingga membuat para korban yang turut hadir merasa terpancing emosinya. Dan tidak pelak keributan di luar sidang pun pada akhirnya tidak terhindarkan. Selain itu, kasus lainnya yang juga cukup menyedihkan adalah kasus hukum yang terus diperjuangkan oleh Jessica Iskandar. Kasus hukum dan bermasalah dengan rekan bisnis yang dialami Jessica Iskandar beserta suaminya Vincent Verhaeghe menjadi sebuah kesedihan yang teramat mendalam bagi Jedar. Masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, kini Jedar pun harus dihadapkan pada penyakit tiroidnya yang kembali kambuh. Lantas, seperti apa dukungan Vincent atas sejumlah masalah yang dihadapi oleh istrinya? Dan benarkah kehadiran Vincent pun menjadi kekuatan tersendiri bagi Jedar untuk menghadapi semua permasalahan yang kini sedang dihadapinya? Ya, meninggalkan kabar terkait kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan kepada Jessica Iskandar serta suaminya, ada kabar lain yang juga membuat heboh publik yang terjadi kepada Atta Halilintar. Ya, pada Rabu lalu, Atta dilaporkan oleh para korban penipuan investasi bodong robot trading Net89. Dan pada akhirnya Atta pun juga buka suara terkait namanya yang diduga terlibat dalam penggelapan serta penipuan investasi bodong robot trading Net89. Seperti apa penjelasan Atta terkait dugaan namanya yang ikut terseret hingga dilaporkan ke polisi yang kesemuanya itu berawal dari lelang serta pembelian bandana oleh Reza Paten selaku founder robot trading Net89. Dan vonis apa yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kita tunda sampai tanggal 14 November. Sidang itu. Ya, kabar menegangkan dan mengejutkan datang dari Indra Kents yang secara jadwal agenda pada hari Jumat kemarin diagendakan untuk menjalani vonis dari majelis hakim. Namun ternyata sidang yang beragendakan vonis tersebut pun ditunda. Bahkan yang mengejutkannya lagi, ternyata di luar arena persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang terjadi keributan. Ya, hal ini pun berawal dari kedatangan Faris Fernandes di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai bentuk dukungan moral kepada Indra Kents yang akan menghadapi vonis dari majelis hakim. Namun rupanya kedatangan Faris tersebut menurut para korban membuat emosi mereka pun menjadi terpancing. Bahkan tidak pelak terjadi keributan di luar arena persidangan. Inilah detik-detik ketegangan yang terjadi di luar area ruang sidang. Untuk
Untuk itu kita tunda sampai tanggal 14 November. Ya. 14 November. Ya, agar semua pihak dapat memaklumi. Sidang itu. Ya. Ngapain bela yang salah, Bang? Ngapain bela yang salah? Kenapa nggak bela yang benar aja? Hah? Ini bukan pohon pisang, Bang. Ini bukan pohon pisang ini. Ya. Ini bukan pohon pisang ya. Ya, ini ya. Kami korban siap bagaimanapun juga. Apalagi kalian yang seperti ini sanggup, apalagi kami sebagai korban. Kamu ada hubungannya apa sama Indra? Iya, saya. Kamu dibayar berapa? Udah dibayar berapa kamu? Pulang aja, nggak ada gunanya. Udah balik. Balik. Awal gimana Bang? Jadi gimana Bang? Sedikit aja Bang. Apa lo Injay? Aku tuh nggak ada dukung mana yang benar mana yang salah. Karena Bang Indra kan udah baik sama aku. Secara personality dia tuh baik sama aku. Jadi aku nggak mau membenarkan dia juga. Aku secara personality baik. Pengen kasih semangat aja, udah itu aja, nggak ada mau cari ribut sama siapapun. Kita sebagai temannya ingin support aja kok. Iya. Ya aku pun kecewa Bang, karena kan aku dateng dari pagi juga sama kalau masalah kecewanya gitu. Gimana ya, ini kan sidang putusan, jadi sidang putusan kan itu dikasih tahu berapa tahun Bang Indra nanti bakalan divonis di penjara. Kan kedatangan aku cuma mau tahu itu aja, aku nggak mau dukung. Nggak ada bela siapa-siapa Bang sebenarnya, cuman karena mungkin sidangnya ditunda, jadi kan aku pun nggak tahu apa-apa kedatangan kemarin itu, cuman pengen tahu aja, nggak ada cari keributan gitu kan. Dari awal masuk juga aku mulai senyum, mulai ya pokoknya cari damai lah. Ternyata ya mereka mungkin marah atau emosi, jadi aku tadi ada keributan dikit. Untungnya tadi aku nggak emosi juga, ya kalaupun dia dihukum kan dihukum seadil-adilnya, udah itu aja, jadi kayak nggak ada cari masalah sama yang lain atau ini, nggak ada. Saat ini kita sangat kecewa karena ditunda ya. Jadi kita datang ke sini bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari luar kota, ada yang dari Sumatera, ada dari Madura, ya Madura, Palembang, dan juga dari Bogor ya seperti itu. Jadi kami meminta harus konsisten ya seperti itu. Dan kami meminta ya, dari data yang kami bawa bahwa si Indra Kents memasukkan data di pengadilan, kami meminta bukan lagi 15 tahun, tapi 20 tahun. Tapi 20 tahun. Lalu, seperti apa kesedihan yang dirasakan Jessica Iskandar karena kasus hukumnya dengan rekan mantan bisnisnya belum juga menemukan titik terang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus hukum kini sedang menimpa artis Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaeghe. Hal ini pun menjadi kesedihan yang mendalam bagi Jedar. Masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, Jedar yang dihubungi oleh awak media via sambungan video call kemarin menceritakan kemalangan hidupnya pasca kasus hukum yang terjadi dengan mantan rekan bisnisnya tersebut. Ya, masih harus berjuang untuk menghadapi keadilan yang terus diupayakannya sampai saat ini. Kini Jedar pun juga mengakui banyak halangan yang harus dihadapinya termasuk perihal anak dan juga penyakit tiroidnya yang kembali muncul.
sebesar-besarnya karena saya sedang drop lagi, jadi saya sakit kepala, saya nggak bisa ikut. Jadi mungkin dengan adanya Zoom live ini saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. Saya merasa kepala saya pusing, tiroid saya naik gitu, jadi saya nggak bisa terlalu capek. Iya, saya juga karena sekarang minum obat, jadinya ASI-nya kebetulan yang saya pompa harus dibuang karena kan obatnya bisa mempengaruhi ASI, jadi nggak baik buat bayi. Jadi sementara ini baby Don masih minum stok ASI yang lama gitu. Kayak hari ini saya pompa jadi cuma sedikit aja yang bisa keluar karena juga mungkin kesehatan berpengaruh ke hasil ASI-nya ya. Dihadapkan pada permasalahan yang terus muncul, bahkan di usia pernikahannya yang baru seumur jagung, Jedar pun merasa jika pria yang menemaninya bukan suaminya sekarang, mungkin tidak akan bisa menerima permasalahan ini semua. Untuk itu, Jedar mengaku sangat beruntung dengan keberadaan Vincent yang terus mendukungnya sampai saat ini dan selalu tulus untuk membantu dirinya serta menjadi garda terdepan dari permasalahan serta cobaan yang harus diterimanya. Buat aku sih nomor 1 sampai saat ini, soalnya mungkin kalau aku sendiri, misalkan aku single terus aku mengalami ini, waduh itu pasti bakal repot banget dan nggak tahu harus gimana, harus kemana. Tapi karena adanya suami yang bisa banyak sekali bantu, support, bisa pokoknya luar biasa deh supportnya, bisa membantu menjalani prosesnya gitu. Jadi bener-bener terbantu banget gitu. Iya, kalau dipikir-pikir ya kita belum setahun tapi kita udah kena musibah yang begitu luar biasa besar gitu. Kayak gini ya. Jadi buat aku sih ini kayak gambaran gitu, sepintas bahwa aku punya suami yang luar biasa, yang tetap ada di samping aku, terus jadi pembela aku nomor 1 di garda paling depan buat aku, buat anak-anak, kayak pasangan sejati lah gitu yang ada dan support dan masih mencintai gitu. Mungkin kalau lelaki nggak kuat mungkin udah kabur duluan Harusnya kita bisa nikmatin waktu, Vincent bisa ada di Bali. Kalau nggak ada Vincent mungkin aku nggak bisa ngejalanin prosesnya juga sampai hari ini kan. Meninggalkan kabar terkait Jedar, Atta Halilintar juga baru-baru ini buka suara terkait kasus dugaan penggelapan dan juga penipuan investasi bodong robot trading Net89 yang menyeret namanya. Lantas seperti apa penjelasan Atta terkait namanya yang ikut terseret? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Meninggalkan kabar kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan terhadap Jessica Iskandar serta suaminya Vincent, kabar selanjutnya datang dari konten kreator Atta Halilintar yang dilaporkan oleh para pelapor yang mengaku korban robot trading Net89.
Ketika mengetahui dirinya dilaporkan oleh ratusan pelapor ataupun akhirnya buka suara terkait namanya yang diduga terlibat dalam penggelapan dan juga penipuan robot trading Net89. Disebut-sebut ia ikut menerima aliran dana dari bisnis haram tersebut sebelumnya ataupun juga sudah mengklarifikasi di akun media sosialnya di mana ia menyatakan tidak terlibat dengan semua tuduhan tersebut. Bahkan menurutnya saat ia melelang headband miliknya itu, ia pun sama sekali tidak mengetahui persis dari mana uang yang dipergunakan sang pembeli untuk membeli barang tersebut. Karena lelang yang dilakukannya bersifat terbuka sehingga semua orang pun bisa melakukan bid. Lebih lanjut, suami Aurel Hermansyah ini pun juga menambahkan jika uang hasil lelang tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan amal, di mana untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga pembangunan masjid. Heboh namanya terseret kasus Reza Paten yang membeli headband sebesar 2,2 miliar rupiah ataupun juga memberikan tanggapan melalui postingannya di akun sosial media pribadinya sebagai sebuah klarifikasi singkatnya. Pada saat itu, tidak mungkin saya tanya satu-satu semua yang ngebid. Kamu dapat uang dari mana ikut lelang ini? Apalagi ini lelang terbuka kan? Jadi, kalau dibilang saya main robot trading atau ada di dalam robot trading Net89, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot. Iya, aku juga nggak nyangka tiba-tiba jadi 2,2 miliar, 22222 M. Nggak nyangka tadi tadinya memang awalnya niatnya kan gimana hasil ini headband bersejarah. Salah satu headband yang pertama saya cetak, saya bikin ada logo AHA-nya. Pertama kali juga AHA punya headband dulu. Dan ternyata rame. Headband itu sempat menemani saya cukup lama karena makanya kalau dilihat tuh sablonnya udah mulai kelupas karena waktu itu dicetaknya juga nggak banyak yang itu. Cetaknya terbatas karena itu pertama. Nah habis itu baru keluar headband AHA yang dijual. Dan itu berkala juga, ada sejarah, ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang merah, ada yang sampai yang emas. Dan ini hasilnya kemarin aku bilang nanti hasil ini akan digunakan untuk membantu pembangunan buat para penghafal Al-Quran. Ya, meskipun Atta telah membantah terkait namanya yang disebut-sebut menerima aliran dana hingga penipuan, nyatanya masih ada 230 korban yang mengaku mengalami kerugian akibat dugaan kasus penipuan dan juga penggelapan yang menyeret namanya tersebut. Bahkan menurut penuturan sejumlah korban, Atta pun juga dituding ikut menikmati keuntungan dari hasil pelelangan tersebut. Karena headband miliknya yang dibeli oleh Reza Paten seharga 2,2 miliar rupiah. Lantas, seperti apa penjelasan pakar hukum terkait kasus robot trading dengan dugaan investasi bodong tersebut? Dan benarkah Atta pun juga bisa dijadikan tersangka karena pelelangan bandana yang dilakukannya di media sosial? Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89. Nah, kita dari tim advokasi MZTN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ada yang 1 juta minimal dan hingga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchangernya.
Jadi total ada 134 orang. Satu yang diduga public figure ya, Atta Halilintar. Akhirnya saya join di bulan-bulan awal, memang saya cukup ada keuntungan ya cukup, dan terbukti lumayan gitu loh, bisa sampai 10%. Seiring jalan otomatis saya top up compound terus dari keuntungan itu, dan parahnya juga karena ini saya bukan hanya uang saya sendiri, jadi uang dari keluarga kita kumpulkan untuk join ke trading ini. Kalau nggak salah di akhir tahun 2021 kan sempat ada masalah itu di robot trading yang lain. Di awalnya net ini juga kita juga bertanya bagaimana, dari mereka menyatakan bahwa mereka clear, tidak ada masalah, dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan menjanjikan solusi-solusi. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada realisasi untuk pengembalian dana atau untuk kelanjutan trading, dan uang kita nggak tahu di mana. Apakah berdampak terhadap permasalahan hukum berikutnya, kan begitu? Bila peserta lelangnya, pemenangnya itu mendapatkan atau memberikan harta dari sesuatu yang tidak patut, misalnya seperti pencucian uang dan lain-lain. Nah, tinggal dilihat di sana. Sebenarnya kalau menurut kami sebagai praktisi hukum nggak ada permasalahan hukum sebenarnya, karena kita kan nggak mungkin bisa detect kan peserta ini menggunakan uangnya dari hasil korupsi APBN, korupsi APBD, atau mungkin pencucian uang, atau penipuan, atau penggelapan. Bagaimana kita mendetek dari awal bahwa peserta itu uangnya uang tanda kutip tidak patut gitu lah. Kalau secara hukum sebenarnya tidak secara hukum positif Indonesia, sebenarnya enggak. Karena apa? Karena Atta sendiri nggak tahu gitu loh. Uang pemenang itu berasal dari mana. Yang dia tahu adalah peserta itu serius mengikuti lelang. Kemudian dia pasti ngikutin tuh dari angka mungkin berapa sampai angka tertinggi, dan dia ikut biddingnya lah ya, dan menang katakanlah sebagai pemenang, dan dia harus membayar. Kemudian barang itu dikirimkan atau serah terimanya offline gitu misalnya. Nah, solusinya gimana? Ya balik lagi ke hukum kebiasaan. Memang kalau secara hukum positif Indonesia nggak perlu dikembalikan, tapi kita lihat hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang sebelum-sebelumnya dikembalikan. Jadi tidak ada namanya dalam dakwaan dari tersangka atau terdakwa yang akan dihadirkan di persidangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.